Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek pemrograman geospasial website lanjut di acara ke-12. Nah, di sini acara yang dibuat itu adalah mengintegrasikan antara antara Laravel atau untuk menampilkan websitenya dengan GeoServer dan juga QGIS. Nah, di sini yang pertama yang saya ingin uh, demonstrasikan itu adalah GeoServer. Nah, pada GeoServer itu yang pertama itu adalah dengan melakukan pembuatan workspace baru dengan nama PGWL di sini. Nah, di sini sudah saya buat, di mana workspace ini dia itu terhubung dengan nantinya itu dibuat untuk menghubungkan geoservernya dengan uh, server dari PostGIS. Nah, kenapa menggunakan PostGIS? Karena data-data yang ada pada Laravel termasuk data titik, semua data fitur yaitu data titik, data poligon dan juga data garis itu tersimpan dalam database PostgreSQL dan kemudian database yang ada di tabel Post yang disimpan oleh PostgreSQL tersebut dihubungkan dengan uh, menggunakan PostGIS dan kemudian dapat ditampilkan pada GeoServer dengan menghubungkan ke PostGIS tersebut. Nah, selanjutnya setelah melakukan pembuatan workspaces, kita bisa lanjut ke pembuatan stores-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di sini itu untuk menghubungkannya. Jadi di workspace PGWL tadi itu penghubungannya itu kita beri nama sebagai PostGIS PGWL. Jadi itu untuk membedakan antara store name lainnya. Jadi dia ini diberi nama hubungannya antara PGWL dan juga PostGIS. Nah, di sini type yang digunakan itu adalah PostGIS karena mengambil data dari PostGIS. Lalu selanjutnya, setelah melakukan pembuatan stores, lanjut ke pada bagian layers. Di sini, layers ini berfungsi untuk kemudian dapat ditampilkan pada layer preview dalam bentuk fitur, baik poligon, poin maupun titik. Nah, di sini saya akan coba tambahkan data, saya akan coba panggilkan layer data dari tabel polyline, point, dan juga polygon yang ada pada Laravel dengan cara add a new layer, lalu memilih dari nama yang tadi ada di stores, yaitu ini. Nah, kemudian ditambahkan yang di sini sudah saya tambahkan, jadi saya hanya perlu untuk mempublish-nya. Yang pertama, saya akan melakukan publish terhadap data point terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan publish-nya, di sini yang perlu dilakukan itu adalah dengan melakukan klik compute from data dan juga compute from native bounds. Setelah selesai, bisa langsung di-save. Nah, kemudian sebelum saya melakukan tampilan datanya pada layer preview, saya akan melakukan publish terhadap semua datanya terlebih dahulu. Oke, setelah melakukan publish datanya tadi terhadap ketiga jenis fiturnya dengan melakukan pemanggilan tabel yang ada di Laravel dengan cara yang sama seperti mempublish tabel point tadi, di sini sudah ada ketiganya tabel yang sudah terpublish yaitu polygons, points, dan juga polylines-nya. Nah, di sini bisa langsung kita lakukan visualisasinya dengan melakukan pengecekan datanya di layer preview. Nah, di sini kita cari data tabel-tabel yang sudah terpublish tadi, misalnya di sini, lalu bisa langsung di open layer. Pertama saya akan melakukan open layer terhadap data titik terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ditampilkan data titiknya, ada 3 titik yang memang sama seperti pada website saya di sini, ada titik 1, titik 2, dan juga titik 3. Lalu apabila dia diklik di sini, dia akan menampilkan informasi atributnya berupa ID-nya, ID yang ada di Laravel, lalu name-nya, description-nya, created at, atau waktu pembuatannya, lalu waktu update-nya, dan juga gambar. Nah, di sini data yang saya buat ini
data yang saya buat ini itu adalah masih data yang data dummy. Jadi belum ada nama asli dan dengan deskripsi yang benar. Nah, mungkin saya akan coba open layer terhadap data lainnya berupa data Polyline di sini sesuai juga dengan website yang uh, sesuai dengan data yang ditambahkan pada websitenya. Lalu yang terakhir itu ada Polygon. Dan juga di sini juga sesuai dengan yang ada di website. Nah, kemudian kalau tadi itu integrasi antara GeoServer-nya dengan QGIS dengan Laravel menggunakan PostGIS, sekarang saya akan melakukan integrasi dari QGIS ke websitenya, sehingga nanti websitenya itu bisa dilakukan edit secara langsung dari QGIS. Ini bisa dua arah. Jadi apabila kita melakukan edit di website, dia akan tetap muncul di QGIS, akan dapat terbarui, dan juga apabila kita melakukan edit pada QGIS-nya, dia akan dapat terbarui pada websitenya. Nah, di sini saya akan langsung coba buka QGIS-nya. Nah, sebelumnya untuk melakukan edit datanya, kita melakukan connect terlebih dahulu terhadap data yang Laravel-nya, data pada Laravel-nya. Nah, di sini cara untuk melakukan koneksinya itu adalah yang pertama dengan membuat baru koneksinya, karena sebelumnya seharusnya tidak ada, tapi di sini saya sudah mengconnect antara QGIS, Laravel, dan juga GeoServer. Maka di sini saya akan coba untuk menjelaskan saja apa yang perlu dilakukan. Yang pertama ini adalah membuat nama koneksinya. Dan setelah itu di sini diisi URL, di mana URL itu uh, berisi link dari GeoJSON-nya. Jadi misalkan di sini kita menggunakan data polygons. Nah, data polygons ini kita tampilkan dalam bentuk GeoJSON seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini, lalu kita bisa copy dari sini dan di copy dari sini dari localhost-nya sampai dengan version 10.0 ini, agar dia dapat menampilkan semua data, baik data Polygon, titik, dan juga Polyline yang ada di Laravel. Nah, setelah itu kembali lagi ke QGIS. Di sini juga diisi basic authentication-nya, yaitu username-nya dengan menggunakan username dari GeoServer, yaitu admin, dan juga password-nya itu adalah GeoServer. Nah, kemudian setelah melakukan authentication, langsung saja di OK, kemudian nanti dia akan terhubung di sini. Nah, karena sudah terhubung di sini, kita bisa langsung connect, dan setelah connect, dia akan memuat semua datanya seperti ini. Nah, karena datanya sudah ada di sini, kita bisa langsung tambahkan ke dalam layernya dengan cara melakukan blokade terhadap semua datanya, lalu kita add. Nah, di sini sudah muncul datanya. Seperti yang dapat dilihat di sini, datanya sudah muncul sama dengan yang ada pada data di websitenya. Ini. Oke. Di sini saya akan coba tampilkan dengan menggunakan base map terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya tambahkan data base map-nya. Nah, sekarang saya ingin melakukan edit data agar data yang ada pada website dan data yang ada pada QGIS itu bisa saling terhubung satu sama lain, sehingga jika ada update
pada data website dia akan terupdate di QGIS dan update data QGIS akan terupdate di website. Itu cara yang pertama adalah dengan melakukan koneksi lagi terhadap Postgre atau database-nya. Nah, di sini dengan cara pembuatan baru dengan nama koneksinya bisa bebas namun lebih baik disamakan. Jadi saya menyamakan yaitu PGWL supaya tidak hilang atau tidak lupa. Lalu di sini diisi hostnya, yaitu localhost, service-nya tidak perlu diisi. Lalu database-nya panggil nama dari database yang dibuat, misal PGWL. Kalau di sini kasusnya adalah PGWL, lalu di sini seperti yang sebelumnya, di sini lakukan authentication. Tapi authentication di sini itu dilakukan dengan menggunakan username dan password dari database-nya atau dari akses Postgre-nya. Nah, setelah itu di test connection, kemudian dia akan tertambah di sini. Nah, setelah tertambah di sini, kita bisa langsung connect, lalu masukkan credentials-nya. Di sini sudah tertambah tiga-tiganya. Lalu ini bisa langsung di-add juga seperti sebelumnya, namun saya akan coba hapus data yang di sini dulu, jadi biar tidak tertukar satu sama lain. Dari sini saya akan langsung coba tambahkan ketiga data yang tadi telah terkonek, lalu di-add. Nah, di sini sudah tertambah. Nah, kemudian di sini saya akan lakukan edit data. Misalkan di sini belum ada data titik di Jogo Varian Most-nya. Di sini saya tambahkan terlebih dahulu edit datanya dengan menggunakan edit data. Nah, setelah melakukan penitikan di sini, dia akan muncul menggunakan toggle di sini. Lalu apabila diklik, dia akan memunculkan atributnya. Di sini bisa diberi nama. Lalu mungkin deskripsinya zoom. Nah, lalu bisa langsung kita tambahkan. Oke, lalu saya akan coba langsung pakai yang garis dan poligon, sehingga nanti saya akan langsung tampilkan hasilnya pada website. Di sini jangan lupa untuk di-save. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, sudah ada data yang saya tambahkan, ada 3 jenis data, yaitu ada di sini ada data poligon, data titik, dan juga ini garis yang berwarna hijau ini. Nah, saya akan langsung coba tampilkan di websitenya. Nah, di sini sudah tertambah data yang ditambahkan melalui QGIS. Nah, sebaliknya di sini apabila saya tambahkan data poligon misalnya dengan melakukan login terlebih dahulu dengan mengakses indeks. Di sini saya sudah login, jadi saya mau langsung coba untuk membuat poligon di sini. Ini misal namanya adalah keamanan. Nah, tadi poligonnya yang di bawah ini sudah tertambah, bisa langsung dicek di bagian QGIS-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini sudah tertambah poligonnya. Oke, jadi sekian dari koneksinya, saya akan lanjut ke bagian website-nya. Jadi kemarin itu di bagian website itu di bagian tabelnya dia masih memanggil data
tabel yang bukan data tabel dari Laravel berupa data fitur, yaitu tabel poin, polygon, dan juga poin. Poin, polygon, dan juga polyline. Nah, sekarang saya akan menampilkan data tersebut dalam bentuk tabel drop-down seperti ini. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan point controller, pengeditan di bagian point controller di sini, yaitu dengan melakukan edit di sini di bagian pengisian function tabelnya yang sebelumnya itu masih sangat sederhana di sini dengan memanggil table point dan juga di sini menyesuaikan dengan yang ada di points ini. Nah, jadi dia melakukan pemanggilan data apa saja yang dipanggil itu dengan melakukan ya dengan sesuai dengan variabel yang ada di model, yaitu points dengan S dan di sini juga disamakan. Kemudian dilakukan edit juga di bagian table point blade-nya di mana sebelumnya, data yang ditampilkan pada tabel itu, tabel titik poin dan titik, polyline dan juga polygon itu dia geometrinya adalah dalam bentuk kode yang diberikan oleh database pada Laravel atau Postgre. Nah, sekarang agar dia menampilkan data koordinat yang sesuai dengan bahasa manusia atau yang biasa sehari-hari di digunakan, yaitu dengan menggunakan longitude dan juga latitude. Nah, di sini dicoba dengan menggunakan decoding di sini. Nah, di dalamnya ini juga ditambahkan geometrinya itu dengan 1 dan juga 0. Nah, di sini dilakukan decodingnya adalah dengan cara geometrinya itu yang pertama yang dideklarasikan itu adalah latitude-nya, sehingga kemudian ditambahkan format koma dan spasi di sini, lalu kemudian longitude-nya. Nah, setelah itu dilakukan routing di sini dengan memanggil table point, polyline, dan juga polygon, di mana dia yang ada di root ini akan dipanggil ke dalam template blade-nya di sini dalam bentuk drop down, sehingga website yang dihasilkan itu adalah dalam bentuk seperti ini, table point, polyline, dan juga polygon, di mana apabila kita klik table point, dia akan menghasilkan data-data poin, polyline juga akan menghasilkan data polyline, dan juga polygon di sini akan menampilkan data polygon. Selain itu, di sini juga dilakukan penambahan data terhadap data informasi di bagian dashboard-nya, dan dia itu didefinisikan pada bagian modal di sini dengan memuat nama dan juga NIM saya apabila diklik di sini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.